Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Putra dari kelas 9G. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang menjadi isi dari surat Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Surat Al-Buruj ayat 1 sampai 10 menceritakan kisah seorang anak yang kita sebut saja sebagai gulam. Anak ini hidup di sebuah desa terpencil. Dia ini pada suatu hari dipanggil untuk berguru ke seorang penyihir kerajaan karena dia ini merupakan anak paling pintar di desa itu. Lalu saat dia pulang hari pertama belajar di kerajaan dari tukang sihir, dia bertemu dengan seorang kiai. Lalu mulai dari hari itu dia memiliki 2 guru. Pada suatu hari setelah ia menguasai 2 ilmu dari sang kiai maupun dari sang penyihir, dia melihat ada seekor hewan buas di tengah jalan yang menghadang orang-orang. Lalu untuk membuktikan ilmunya yang benar yang dari tukang sihir atau dari sang kiai, maka ia mengambil sebuah batu dan ia mengatakan, "Ya Allah, jika memang benar agamamu, maka bantulah aku." Lalu dia melemparkan batu itu dan dia berhasil membunuh hewan tersebut. Setelah itu ia menjadi percaya kepada Allah. Nah, selain itu dengan bantuan Allah ia juga berhasil membantu menyembuhkan seorang panglima kerajaan. Karena hal itu sang panglima kerajaan pun mengikuti anak ini dan masuk Islam. Karena hal itu sang raja marah. Setelah itu sang raja bertanya kepada si panglima tadi siapa yang mengajarkannya agama ini. Lalu diberitahulah oleh si panglima kalau dia diberitahu oleh anak tersebut. Nah, anak ini ditanya juga siapa yang mengajarkanmu agama ini. Lalu ia berkata kalau yang ngajarin dia itu sang kiai. Nah, setelah itu kiai ini pun dibunuh karena anak ini tetap nggak mau pindah ke agama nenek moyang mereka. Dia tetap mau Islam, jadi dia dicoba untuk dibunuh. Pertama, raja mengirim beberapa prajuritnya untuk membawa anak ini ke gunung. Tiba-tiba begitu sampai di gunung, anak ini berdoa kepada Allah, minta tolong supaya diselamatkan. Nah, semua prajurit itu mati dan anak itu balik ke kerajaan. Cara kedua, raja mencoba untuk menyuruh prajuritnya menenggelamkan anak itu di laut. Hal yang sama terulang, anak itu kembali tapi tidak dengan prajurit raja. Lalu anak ini memberitahu kepada sang raja, kalau memang mau membunuh dia, maka ada satu cara, yaitu dengan mengikatnya di pohon kurma lalu dipanah. Tapi sebelum memanahnya, raja harus berkata, harus membaca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Tuhannya gulam. Lalu setelah raja mencoba hal tersebut, ia berhasil membunuh sang anak. Namun karena perkataan raja sendiri Bismillahirrahmanirrahim, semua orang yang mendengar pun serentak masuk Islam. Kemudian seluruh orang-orang di kota pada saat itu, di desa itu, mereka masuk Islam. Karena raja murka, padahal karena perbuatannya sendiri dia nggak terima, lalu dia menyuruh prajuritnya untuk membuat parit, yang kemudian di parit itu dibakarkan api yang hidup selama 3 hari 3 malam. Kemudian orang-orang yang tidak mau Islam dimasukkan ke dalam situ. Dan ada satu riwayat yang menceritakan kalau pada saat itu ada seorang ibu dan anak. Awalnya ibu ini ragu apakah dia harus kembali ke agama yang lama atau tetap masuk Islam dan dibakar bersama anaknya. Lalu kemudian sang ibu melihat sang anak yang berkata bahwa sesungguhnya jika ibu ini memilih jalan yang benar, maka Allah akan memberikan mereka surga. Lalu semua orang pada saat itu yang tidak mau beriman dibakar, dan kemudian sang raja karena ia termakan oleh perbuatannya sendiri, seluruh kerajaan pada saat itu terbakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.